Seluruh prosedur penanganan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang yang berusia 44 tahun ini dianggap masih memuat aturan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Disinilah letak urgensi dari revisi Undang-Undang KUHAP. Pembaruan KUHAP penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. RUU KUHAP merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional. Komisi 3 DPR RI bahkan menargetkan revisi KUHAP selesai pada tahun ini. Yang paling penting mungkin bagaimana kita berpihak kepada masyarakat lebih dan juga bagaimana hukum ini terlihat jelas di mata masyarakat. Jangan sampai ada ketidakjelasan hukum, kepastian hukum, ketidakpastian hukum itu yang masih terbawa kemana-mana. Komitmennya adalah kita target bagaimana tahun 2026 semoga sudah bisa diterapkan dan kita target di masa sidang ini sudah jelas secara data seluruhnya di revisi KUHAP ini. Komisi 3 DPR RI telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan panitia kerja RUU KUHAP dengan pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang diatur dalam revisi KUHAP. Kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah, polisi masih sebagai penyidik utama, dan jaksa sebagai penuntut tunggal. RUU KUHAP juga berupaya mencegah kekerasan yang kerap terjadi dalam pemeriksaan. Misalnya dalam pasal 31 RUU KUHAP mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV, termasuk setiap tempat penahanan. Peran advokat juga diperkuat. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. KUHAP baru ini mencegah secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV. Dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. Di KUHAP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Nah, di KUHAP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Selain itu, RUU KUHAP juga memaksimalkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban dan ganti kerugian korban. Mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KUHAP yang baru ini tidak lagi bersifat represif, tapi bersifat restoratif, bersifat menjamin keadilan bagi korban maupun terpidana. Yang paling penting adalah diintrodusirnya lembaga baru, yaitu yang namanya hakim pemeriksaan permulaan tadi, atau hakim komisaris tadi. Nah, tentu dengan sistem yang kita anut ini, tentu kita ingin mencegah kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kasus Vina Cirebon, karena alat bukti itu pihak penyidik mengejar pengakuan, sehingga kemudian ada timbul penyiksaan, timbul yang lainnya, diduga ada itu. RUU KUHAP perlu segera terbit untuk menyelaraskan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif 1 Januari 2026. Mengingat RUU KUHAP merupakan dasar hukum dari proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa. Mimpi besarnya adalah hukum dapat berjalan adil dan transparan bagi masyarakat.